Selamat siang kepada Bu Eka Fadila SIPMA selaku dosen mata kuliah Reformasi Administrasi dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Patricia Magdalena Dewinta dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan pertemuan ke-11 yang berjudul Elemen-elemen dalam Reformasi Birokrasi. Subbab pertama yang akan saya jelaskan mengenai tentang penataan kelembagaan. Dalam penataan kelembagaan, ada beberapa prinsip. Yang pertama, perbaikan struktur dan desain organisasi agar tidak mudah diintervensi kepentingan publik. Prinsip yang kedua, yaitu dapat mengakomodasi kepentingan publik. Prinsip yang ketiga, yaitu pemisahan jabatan politik dan jabatan karir. Prinsip yang keempat, yaitu dipimpin oleh birokrat karir yang profesional. Dan prinsip yang kelima, yaitu dipenuhinya asas-asas organisasi. Subbab yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai tentang penataan ketatalaksanaan atau manajemen. Pengertian penataan ketatalaksanaan atau manajemen yaitu cara mengurus atau mengelola atau melaksanakan dan mengendalikan kegiatan suatu organisasi. Adapun tujuan penataan ketatalaksanaan atau manajemen ada dua tujuan. Yang pertama, agar terwujudnya tata laksana yang ringkas, simpel, sederhana, efektif, efisien, dan transparan. Dan tujuan yang kedua, yaitu agar terwujudnya pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penataan ketatalaksanaan atau manajemen, terdapat 3 strategi ketatalaksanaan. Yang pertama, memangkas atau eliminasi sistem, prosedur, mekanisme kerja untuk mencegah terjadinya KKN. Strategi ketatalaksanaan yang kedua, yaitu deregulasi dan debirokratisasi administrasi pemerintahan. Dan strategi ketatalaksanaan yang ketiga, yaitu menyusun atau menetapkan SOP administrasi pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 karakteristik manajemen modern. Yang pertama, pergeseran penetapan fungsi-fungsi manajemen konvensional ke penggunaan teknologi. Karakteristik manajemen modern yang kedua, yaitu berbasis pada asas demokratisasi, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, taat hukum, proporsional, dan profesionalitas. Karakteristik manajemen modern yang ketiga, yaitu pendekatan manajemen ilmiah atau dalam bahasa Inggrisnya scientific management. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Global Learning Organization. Apa itu Global Learning Organization? Global Learning Organization merupakan bentuk organisasi yang mengutamakan fungsi pembelajar tapi berskala global berbasis pada konsep disiplin kelima atau 5 disiplin dari Peter Senge agar organisasi dapat bertahan dan berkembang melalui 5 model. Yang pertama, system thinking. Yang kedua, personal mastery. Yang ketiga, shared vision. Yang keempat, mental model. Dan yang kelima, team learning. Selanjutnya, ada pendekatan manajemen modern. Pendekatan manajemen modern ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sistemik. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Dan yang ketiga, pendekatan dinamik. Subbab materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai tentang tantangan organisasi. Dalam tantangan organisasi, terdapat 2 tantangan, 2 jenis tantangan. Yang pertama, tantangan internal. Yang kedua, tantangan global dan internasional. Dalam tantangan internal, memiliki pengertian sebagai kebutuhan organisasi yang mengutamakan kepuasan masyarakat dan persaingan lokal. Dalam tantangan internal harus menginvestasikan 4 aspek. Yang pertama, produktivitas, yang kedua, kualitas, yang ketiga, efektivitas, dan yang keempat, efisiensi. Adapun 4 tantangan global dan internasional dalam organisasi, yang pertama, luas lingkup pasar memiliki spektrum yang luas, melewati batas wilayah, negara, sektor usaha, dan lintas disiplin keilmuan. Tantangan global dan internasional yang kedua, yaitu memberi peran
memberi peran lebih besar pada faktor keunggulan SDM dibandingkan faktor lain. Tantangan global dan internasional yang ketiga, yaitu meningkatnya peran teknologi komunikasi. Dan tantangan global dan internasional yang terakhir, atau yang keempat, yaitu kebutuhan informasi pasar yang luas dan akurat. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai tentang penataan sumber daya aparatur. Dalam penataan sumber daya aparatur, terdapat 6 tujuan. Yang pertama, profesional. Yang kedua, netral dari pengaruh politik. Yang ketiga, bermoral tinggi. Yang keempat, berwawasan global. Yang kelima, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keenam, memiliki kesejahteraan material dan spiritual. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah langkah-langkah peningkatan SDM aparatur. Ada 7 langkah peningkatan SDM aparatur. Yang pertama, peningkatan disiplin kerja yang berkaitan dengan 3 unsur budaya manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Langkah-langkah peningkatan SDM aparatur yang kedua, yaitu penerapan sistem meritokrasi atau pemberian penghargaan baik material maupun non-material berbasis prestasi. Langkah-langkah peningkatan SDM aparatur yang ketiga, yaitu menciptakan budaya malu. Yang keempat, peningkatan kinerja yang objektif. Yang kelima, kesejahteraan pegawai. Yang keenam, sistem karir. Dan yang ketujuh, sistem informasi kepegawaian. Cukup sekian penjelasan materi pertemuan perkuliahan ke-11 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.